Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Sebelum belajar, Abi ingatkan kepada kalian untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Jika kita melaksanakan itu, insya Allah kita akan sehat, kita akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini bertemakan ayo sholat. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang doa iftitah. Anak-anak, tujuan belajar pada video kali ini adalah agar peserta didik dapat menunjukkan gerakan ruku sholat dengan benar. Yang kedua, agar peserta didik dapat melafalkan bacaan ruku dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan gerakan i'tidal dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat melafalkan bacaan i'tidal dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan gerakan sujud dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat melafalkan bacaan sujud dengan benar. Yang ketujuh, peserta didik dapat menunjukkan gerakan duduk di antara dua sujud dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melafalkan bacaan duduk di antara dua sujud dengan benar. Itu 8 tujuan belajar pada video kali ini. Maka kita harus berusaha untuk mencapainya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama, dahului dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sudah ada Quran Surat Al-Ikhlas. Ayo kita baca dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak-anak, di video sebelumnya kita belajar doa iftitah. Dan sekarang kita akan belajar tentang ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Anak-anak, perhatikan setiap bacaannya. Anak-anak, kita bahas dulu gerakan ruku. Ruku adalah posisi membungkukkan badan. Posisi kaki sampai lutut lurus dan kedua tangan memegang lutut serta keadaan punggung lurus. Habis sertakan contohnya ya. Nah, anak-anak perhatikan, badan dibungkukkan dan posisi kaki lurus, tangannya memegang lutut, tatapannya ke tempat sujud. Ini adalah gerakan ruku. Ingat ya, yang harus kalian ingat bahwa kaki itu harus lurus, lututnya harus lurus dan dipegang oleh kedua tangan. Dan yang paling penting adalah
jangan sambil bercanda ketika sholat. Ketika ruku, ada doa yang harus kita baca. Ada doa ya yang harus kita baca. Doa ini ada dua. Seperti doa iftitah yang kemarin, kalian tanya kepada orang tua doa mana yang harus kalian baca. Supaya apa? Supaya orang tua bisa membantu kalian. Ini adalah doa yang pertama. Contoh yang pertama, ada doa Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kita baca ya sebanyak 3 kali. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Dan ada juga doa masih bacaan ruku seperti ini. Kita baca sebanyak 3 kali. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu adalah bacaan ruku. Kalian pilih salah satu untuk menghafalkannya. Apakah di contoh yang satu atau di contoh yang dua. Dan ketika ruku ini dibaca sebanyak 3 kali. Selanjutnya anak-anak adalah gerakan i'tidal. Apa itu gerakan i'tidal? I'tidal adalah gerakan bangun dari ruku dengan mengangkat kedua tangan dan posisi badan berdiri tegak. Ketika orang yang sholat sudah ruku, maka akan mengangkat kedua tangan seperti ini, lalu membaca Sami'allahu liman hamidah. Lalu tangan diturunkan dan posisi badan berdiri tegak. Pandangan masih menuju tempat sujud. Supaya apa? Supaya lebih fokus. Pada saat i'tidal ada bacaannya ya. Ketika mengangkat kedua tangan pasti akan membaca Sami'allahu liman hamidah. Lalu bacaannya kita baca sebanyak 3 kali. Untuk sekarang latihan dibaca sebanyak 3 kali. Ketika sholat kita cukup membacanya 1 kali saja. Ayo anak-anak kita baca. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Selanjutnya anak-anak adalah gerakan sujud. Sujud adalah gerakan menempelkan 7 anggota badan ke tempat sujud. Apa itu anggota badannya? Yang pertama ada wajah. Di wajah ada jidat dan hidung. Kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Habis sertakan gambarnya ya. Seperti ini. Jidat dan hidung menempel ke tempat sujud. Kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Yang sering terjadi kesalahan adalah ketika sujud kaki diangkat. Itu salah, itu tidak benar. Yang benar adalah kaki ditempelkan ke lantai atau ke tempat sujud. Dan ketika sujud ada doa yang dibaca.
Sama halnya seperti ruku, ada dua contoh bacaan sujud. Kalian pilih salah satu, tanya sama orang tua bacaan sujud yang mana. Ya, kalian pun ikuti bacaan sujud orang tua. Supaya apa? Supaya memudahkan kalian dalam menghafal. Kita baca contoh yang pertama. Kita baca sebanyak 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Contoh yang kedua, contoh bacaan sujud yang kedua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sekali lagi anak-anak, bacaan sujud ini kalian pilih salah satu. Yang terakhir anak-anak adalah sujud di antara dua sujud. Setelah bangun dari sujud pertama, ini namanya sujud di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Abi ulang ya, ini adalah posisi duduk di antara dua sujud. Posisi setelah bangun dari sujud pertama dan persiapan menuju sujud yang kedua. Caranya bagaimana anak-anak? Tungkai kaki kiri ditekuk melintang, kemudian diduduki. Dan telapak kaki kanan berdiri dengan ujung-ujung jari menempel ke lantai. Coba kalian perhatikan anak-anak di gambar. Ya, kaki kiri ditekuk melintang dan diduduki, sedangkan kaki kanan telapak kakinya atau jari-jarinya menempel di lantai. Minta bantuan orang tua untuk menilai gerakan setiap sholat kalian selama di rumah. Sekali lagi, ini adalah gerakan duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, ada bacaan, ada doa yang kita baca. Anak-anak, ayo kita belajar membaca duduk di antara dua sujud sebanyak 3 kali. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Anak-anak, kesimpulan belajar kita adalah yang pertama, ruku adalah posisi membungkukkan badan. Posisi kaki sampai lutut lurus dan kedua tangan memegang lutut serta punggung lurus. Ada bacaan yang harus kita baca. Yang berikutnya adalah i'tidal, adalah gerakan bangun dari ruku dengan mengangkat kedua tangan dan posisi badan berdiri tegak. Yang berikutnya, sujud adalah gerakan menempelkan 7 anggota badan ke lantai. Dan yang terakhir, duduk di antara dua sujud adalah posisi setelah bangun dari sujud pertama menuju sujud kedua. Setiap gerakan ada bacaan yang harus kita baca. Minta bantuan orang tua untuk menghafalkan bacaan-bacaan tadi. Minta bantuan ya kepada orang tua. Minta tolong ibu dan bapak, tolong bantu anaknya dalam menghafal bacaan sholat. Untuk anak-anak semua, rajinlah sholat, baca bacaan sholat supaya kalian semakin hafal.
Terima kasih anak-anak, semoga apa yang kita pelajari dapat difahami dan bermanfaat. Semoga anak-anak semua dapat mendirikan sholat dengan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.